Bangkitnya Dataran Hitam Bab 831 Kemampuan yang Perkasa. Beberapa hari kemudian, saat ini, lebih dari 95% anggota keluarga Parkinson, Austin, dan Miller telah tiba di Kota Kering. Dalam hari-hari yang telah berlalu sejak tindakan pertama Minos, banyak anggota keluarga yang berada di antara musuh telah meninggalkan posisi mereka dan menuju ke kota itu. Dengan ini, kedatangan keluarga sekutu Dataran Hitam yang berasal dari Kerajaan Coklat telah dipercepat secara signifikan, dengan hanya satu kelompok yang tersisa untuk bergabung dengan kelompok lainnya. Faktanya, satu-satunya kelompok orang yang tersisa untuk datang adalah kelompok yang, pada saat ini, dikawal oleh Minos dan tetua tertinggi keluarga Miller, Vince Tua. Setelah beberapa hari berlayar, rombongan terakhir yang melarikan diri dari wilayah keluarga Miller tiba di tempat yang relatif sepi di pesisir Dataran Hitam. Setelah pertempuran besar di sekitar daerah itu, pasukan pemberontak Dataran Hitam telah memberi ruang bagi kapal keluarga Abi untuk lewat 2 hari yang lalu. Kemudian, Minos dan Vince ikut mengawal mereka, membuka jalan bagi sekutu terakhir ini untuk mencapai Kota Kering dengan selamat. Hal ini perlu dilakukan hanya untuk beberapa ribu individu karena, selain kontrak jiwa yang mengharuskan setiap bagian untuk membantu yang lain, individu dalam kelompok ini memiliki nilai bagi organisasi-organisasi ini. Dan itu membuat mereka berharga. Bahkan mereka yang tidak berspesialisasi dalam profesi tertentu, keluarga bangsawan selalu memiliki anggota yang merupakan pandai besi, ahli susunan, koki, del. Jadi, setiap keluarga bangsawan memiliki anggotanya yang bukan pejuang namun memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan ini. Dalam kasus yang ada, kelompok di bawah pengawalan Minos dan Vince memiliki orang-orang seperti itu, di antaranya adalah hakim spiritual yang telah mengesahkan kontrak muda Stuart dengan Celeste dan Miria. Karena orang-orang seperti ini, ada gunanya bagi dua orang sekaliber Minos dan tetua tertinggi Miller untuk mengawal mereka. Tampaknya bagi mereka yang tidak memahami bahwa budidaya pejuang dan profesional spiritual adalah serupa. Namun kenyataannya, untuk masing-masing spesialisasi, terdapat perbedaan krusial yang membuat profesi tertentu lebih menantang pada masa pengembangan tertentu dibandingkan profesi lainnya. Dan meskipun terdapat juga perbedaan penting di antara tipe-tipe pejuang, perbedaan di antara mereka tidak begitu signifikan dibandingkan dengan para profesional spiritual dari berbagai bidang. Hal ini membuat individu-individu ini jauh lebih berharga, karena biaya membesarkan salah satu dari mereka, apapun spesialisasinya, sudah lebih tinggi daripada biaya prajurit. Oleh karena itu, organisasi manapun akan sangat berhati-hati terhadap pandai besi, ahli susunan, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dipelihara dan memiliki keterampilan yang berharga bagi ribuan orang. Alhasil, Minos dan Vince pun menemani kelompok ini. Minos muda, seberapa jauh kamu ingin melangkah? Vince bertanya sambil menaiki seekor binatang terbang besar, beberapa meter dari ular berbulu tempat Stuart muda berdiri. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Minos terus mengamati sekeliling area tandus itu dan berkata, "Setelah saya memenangkan perang kemerdekaan, saya secara alami akan mengubah perbatasan regional." "Apa? Tapi bukankah kamu bilang kamu tidak punya kepentingan di bagian lain wilayah kita selain Dataran Hitam itu sendiri?" tanya tetua tertinggi. Mengingat kata-kata Minos ketika mereka pertama kali bertemu. "Dan aku mengatakan yang sebenarnya." Minos mulai menjawab dengan jujur. "Tapi lihat semua yang telah terjadi. Saya diserang dari hampir semua sisi. Pasukan musuh menguasai sebagian wilayah saya, dan setiap keluarga kontinental di wilayah kami menginginkan kepala saya. Apa yang bisa saya lakukan selain memenangkan perang berdasarkan kekuatan dan kemudian menghukum mereka?" Minos bertanya sambil melihat ke arah pria itu dengan senyuman di wajahnya. "Jadi, kamu selalu menginginkan itu?" Vince menyadari niat Minos, merasakan bahwa mungkin pemuda ini tidak sedamai yang dia nyatakan. "Jadi, kamu berbohong sebelumnya?" "Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak ada yang menyerangku atau menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari Dataran Hitam, aku akan melakukan apa yang diperlukan dengan damai. Dan bahkan jika saya menginginkan lebih banyak wilayah yang berdekatan dengan Dataran Hitam di masa depan, saya akan bernegosiasi dengan keluarga kerajaan yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Dengan cara yang sama seperti aku bernegosiasi denganmu." Dan Minos mengatakan yang sebenarnya. Melakukan hal seperti itu dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi wilayahnya, yang merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin manapun. Bagaimanapun, betapapun tragisnya perang bagi kedua belah pihak, ada situasi di mana konflik menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi pihak yang menang daripada perdamaian. Bagaimanapun, dengan melakukan sesuatu seperti negosiasi, tidak akan ada korban jiwa di pihak Dataran Hitam. Di sisi lain, ribuan musuh yang mungkin mati dalam perang ini pada akhirnya bisa menjadi bagian dari tenaga kerja Dataran Hitam dalam pembangunan yang lebih damai. Sial, kalaupun itu tidak terjadi, orang-orang seperti itu bisa menjadi konsumen produk-produk wilayah muda Stuart. Jadi, meskipun ada biaya yang harus ditanggung,
ada kemungkinan bahwa penyelesaian masalah ini tanpa perang akan dapat dilakukan baik oleh Minos maupun keluarga di wilayah tersebut. Namun sulit untuk menyelesaikan masalah seperti ini secara damai. Perang adalah bagian dari sifat manusia. Misalnya, seorang pemburu pergi berburu di daerah asing, di mana makhluk berbahaya mungkin bersembunyi. Beberapa di antaranya juga berburu. Tapi saat bertemu dengan pemburu lain, seseorang bisa takut pada yang lain. Mungkin memikirkan bagaimana pihak lain bisa menjadi musuh. Mungkin melangkah maju, meletakkan senjata, dan berjabat tangan merupakan skenario dengan tingkat keberhasilan jangka panjang tertinggi. Namun melakukan hal itu akan membutuhkan banyak keberanian di kedua sisi. Dan dalam skenario di mana salah satu pihak takut terhadap pihak lain. Mungkin pihak yang menembak terlebih dahulu mungkin memiliki keuntungan dalam konflik dan memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang. Dalam situasi seperti ini, ketika dua makhluk sedang berebut sesuatu, saling takut, meletakkan senjata, dan berbicara jarang bisa menggantikan konflik. Karena itu, akan rumit jika perang ini tidak terjadi. Sifat manusia masih terlalu belum dewasa untuk mengatasi keserakahan. Sedemikian rupa sehingga, dalam kasus yang ada, satu-satunya cara Minos bisa mencapai kemerdekaan secara damai adalah jika dia tidak bisa menawarkan apapun. Misalkan dataran hitam adalah tempat yang masih tandus, tidak memiliki sumber daya berharga, atau begitu banyak pejuang perkasa. Kalau begitu, keinginan kemerdekaan bisa tercapai tanpa perang. Tapi apakah itu akan permanen? Misalkan Minos memilih hidup sengsara ya? Kalau tidak, begitu dia mengembangkan wilayahnya, meski hanya masalah sepele, masalah akan mulai muncul. Dan cepat atau lambat, perang seperti itu akan tetap terjadi. Bagaimanapun, Minos mengetahui semua ini karena pengalaman Henricus Longus telah mengajarinya hal seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak pernah salah mengenai pertarungan di depannya, karena telah mempersiapkan diri sejak hari pertamanya di Kota Kering untuk momen seperti itu. Hanya mereka yang berkuasa yang bisa mengubah keadaan hanya dengan kata-kata di dunia spiritual. Oleh karena itu, dia siap untuk berjuang, siapapun musuhnya. Jadi semua ini bisa dihindari, keluh Vince dalam hati. Dia ingin menjadi lebih kuat dan karena itu telah mengkhianati keluarga Brown. Namun bukan berarti dia tak peduli merendahkan kehormatannya. Jadi, lelaki tua ini menyesali situasi saat ini. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, Penatua Vince. Minos berkata sambil tersenyum sambil membayangkan masa depan. Anda, Tuan, akan melihat ambisi saya menjadi kenyataan. Tidak akan lama lagi, dan dataran hitam akan menjadi tempat yang sekuat kerajaan tingkat tinggi. Seperti tetangga Flaming Empire, apakah begitu? Tentu saja, akan tiba saatnya akan ada orang suci yang tinggal di Kota Kering. Tapi saat mereka berdua membicarakan keinginan Minos untuk wilayahnya, sesosok makhluk terbang mendekati keduanya sambil mengibaskan ekor panjangnya. Ular yang membawa Minos memandangi junior sukunya, penasaran ingin tahu apa maksudnya. Setelah mendengar perkataan ular berbulu yang baru tiba itu, binatang buas yang telah menjadi tunggangan Minos itu menggunakan suaranya yang suram untuk memberitahu pemuda ini. Yang Minos, markas baru saja mengirimkan informasi mengenai lokasi Raja Brown. Bangkitnya dataran hitam bab 832 saatnya membunuh. Sepertinya pemimpin musuh ada di selatan sini, di salah satu kamp musuh dekat perbatasan dataran hitam dengan kerajaan Cromwell. Ular raksasa itu mengatakan itu pada Minos. Setelah mendengar ini, baik Minos maupun tetua tertinggi keluarga Miller terkejut karena mereka tahu betapa berhati-hatinya Thomas. Pria itu menghindari pertemuan dengan Minos dengan cara apapun, karena pemberontak ini terlalu mengancam. Dia bahkan telah mengembangkan metode untuk menipu sekutu dan bawahannya untuk melindungi posisinya. Sebelumnya, Thomas tidak mengetahui siapa musuh internalnya. Karena itu, dia berhati-hati selama beberapa bulan terakhir. Dan dengan itu, Minos dan Vince mau tidak mau menerima berita ini dengan terkejut. Itu aneh, apakah ini tip palsu lainnya? Atau dia mengambil risiko? Vince bertanya-tanya sambil menatap Minos dan ular itu. Minos merenungkan masalah itu dan berkata, mungkin dia mendapat bantuan dan sedikit lebih percaya diri melihatku di medan perang. Jika bukan itu, mungkin itu lebih merupakan informasi palsu atau jebakan. Dia mengutip hal ini, mengingat saat-saat dia menemukan tempat-tempat yang penuh dengan susunan bahan peledak, di antara jenis jebakan lainnya. Namun karena kekuatannya, serta pilihannya, Minos tidak pernah terluka dalam strategi semacam itu. Paling-paling, dia hanya menyia-nyiakan sebagian waktunya untuk pergi ke tempat-tempat di mana Thomas tidak berada. Dan dengan itu, dia tidak bisa tidak mengingat kemungkinan seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan, Minos muda? Ular besar menanyakan hal ini sambil menoleh ke arahnya. Kami akan pergi ke sana. Dia menjawab dengan percaya diri, bertekad sekali lagi untuk mengejar targetnya. Baginya, membunuh Raja Brown tidak akan menghentikan perang. Namun dengan melakukan hal itu, semua orang di wilayah utara benua tengah akan menjadi lebih takut untuk mengirim pasukan ke dataran hitam. Terutama mengingat fakta bahwa Minos telah menunjukkan minatnya pada resolusi damai.
Dan hal itu, ya, dapat membantu menyelesaikan kemerdekaan dataran hitam dengan lebih cepat. Jelas, tidak ada solusi yang mudah. Namun dengan konflik yang terbatas pada kerajaan coklat dan keluarga musuh yang dibuat Minos di negara bagian lain, waktu dan biaya untuk menyelesaikan masalah ini akan jauh lebih sedikit di dataran hitam. Dengan begitu, Minos tidak bisa menolak kesempatan apapun yang dia miliki untuk melenyapkan orang itu. Mata Vince menyipit mendengar komentar Minos sementara tangannya tiba-tiba tertutup. Dia berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak. Sampai kamu selesai mempelajari satu teknik serangan dan pertahanan tingkat perak, aku tidak akan mengizinkanmu menghadapi orang-orang dengan level itu. Minos berkata dengan tenang. Baginya, tidak ada gunanya mempertaruhkan potensi dari tetua tertinggi Miller. Vince sudah tua, itu benar, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan seperti itu. Namun meskipun usia hidupnya tidak tersisa beberapa abad lagi, pria ini pasti memiliki potensi untuk menjadi kaisar spiritual dengan bantuan sumber daya Minos. Dan mengetahui hal ini, pemimpin muda dataran hitam tidak akan menyia-nyiakan orang seperti itu untuk menghadapi Raja Thomas, atau lebih buruk lagi, jatuh ke dalam jebakan. Akibatnya, pemuda ini langsung menolak tawaran Vince tua. Kamu memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Minos menunjukkan massa yang bergerak perlahan dengan kereta dan binatang beberapa meter di bawah mereka. Dan yang lebih penting, Raja Brown tidak akan mampu mengalahkanku. Minos tidak sombong dalam menyatakan hal tersebut. Lagi pula, meski musuhnya tiba-tiba mencapai kekuatan yang tak terbayangkan, Minos masih memiliki kerajaan tata ruang sebagai pilihan terakhirnya. Dia yakin akan satu hal saat dia melanjutkan rencana ini, yaitu Thomas tidak bisa membahayakan nyawanya, padahal dia sendiri tidak yakin bisa membahayakan nyawa raja seperti itu. Ya, kita tidak jauh dari kota kering, jadi pekerjaanmu tidak akan lama lagi akan selesai. Dia berkata sambil bersiap untuk pergi, memberikan petunjuk terakhirnya kepada orang itu. Bagaimanapun, jangan terburu-buru, Raja Brown akan mati di tanganku, mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi suatu hari nanti. Setelah itu, Minos dan ular besar itu dengan cepat menjauhkan diri dari area itu, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah selatan. Sementara itu, Vince masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, menyaksikan siluet Minos dan binatang itu menghilang di cakrawala. Mendesah. Sepertinya itu akan terjadi. Jadi, tetua tertinggi Miller meratap di dalam hatinya, merasa sangat menyesal karena semuanya telah sampai pada titik ini. Dia secara alami menginginkan kekuasaan, dia ingin hidup lebih lama, dan dia ingin keluarganya sukses. Dan untuk itu, dia rela berjuang. Namun selama ini, dia tidak hanya setia pada House Brown. Dia selalu memiliki hubungan baik dengan orang-orang dari keluarga kerajaan. Jadi, jika dia punya kesempatan, dia akan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga Brown dan Thomas. Dia tidak punya masalah dengan keluarga itu, dia juga bukan seorang genosida yang tidak peduli dengan ribuan kematian akibat perang. Namun sebagai seseorang yang tidak mampu mengubah keadaan, dia hanya bisa meratapi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kerajaan itu tidak hilang hanya karena keputusan Raja Thomas. Beberapa waktu kemudian, setelah terbang cukup lama hingga mencapai area di mana Thomas seharusnya berada, Minos dan sekutunya akhirnya memindai sekeliling di mana musuh seharusnya berada. Rai, kamu bisa menungguku di pinggiran, kata Minos pada ular itu setelah melompat darinya. Oke, Minos muda. Aku akan tetap terbang di atas area yang berdekatan. Binatang seperti itu segera menjawab, merasakan kegelisahan tertentu saat ia terbang menuju area di mana ia dapat melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, Minos segera mulai mengitari area tersebut, mencari sasarannya. Dia tidak bisa memeriksa seluruh area hanya dengan indera spiritualnya saja. Dan musuh-musuhnya mungkin bersembunyi di beberapa bagian area tersebut, yang meskipun tanpa tumbuhan, memiliki ketidakteraturan yang mampu menyembunyikan orang. Dan karena Minos tidak dapat melihat menembus materi, dia hanya dapat menganalisis area tersebut dengan hati-hati, sambil sedikit demi sedikit menggunakan indera spiritualnya. Yang pastinya kurang mampu dibandingkan dengan musuh. Bagaimanapun, karakteristik seperti itu adalah kualitas yang melekat pada seorang kultivator, sesuatu yang tidak berhubungan dengan teknik tetapi tingkat kultivator. Oleh karena itu, jika Thomas ada di sana, dia dapat menemukan Minos sebelum pemuda ini menyadarinya. Jika ada orang di sekitar, maka jumlahnya tidak banyak. Minos merenungkan hal ini dalam diam sambil tidak melihat apapun yang menunjukkan kehadiran banyak orang. Meskipun ada ruang di sekitarnya yang mampu menyembunyikan beberapa orang darinya, Minos tahu bahwa kelainan alam seperti itu pasti tidak cukup untuk menyembunyikan pasukan dalam jumlah besar. Dia cerdik. Dia belajar dengan sangat cepat untuk tidak bergantung pada prajurit yang lebih lemah ketika berperang melawanku. Pemuda itu memikirkan hal ini. Memikirkan tentang pertempuran yang dia lakukan melawan musuh itu, tetapi taktik Thomas terus-menerus menggagalkannya. Thomas memang kuat dan berpengalaman. Dan Minos telah memahami hal ini dengan sangat baik selama beberapa bulan telah berlalu sejak keduanya pertama kali bertemu. Orang seperti itu telah belajar cara melawan Minos,
memahami kapan harus mundur, menghilang untuk sementara, singkatnya, teknik yang mampu membuatnya tetap hidup. Untuk semua ini, Minos mau tidak mau mengagumi kemampuan pemimpin kerajaan Brown. Namun saat berpikir bahwa dia bisa bertemu musuhnya di tempat ini, Minos tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritual yang kuat menyebar di sekitarnya. Dia kemudian merasakan pengekangan tertentu pada tubuhnya, seolah-olah dia tiba-tiba terperangkap di dalam sel raksasa yang tidak dapat dia hindari. Susunan interferensi spasial, Minos dengan cepat mengidentifikasi sumber pembatasan itu. Itu tidak menghalangi dia untuk bergerak atau menggunakan kekuatannya. Tetap saja, hal itu membatasi dia untuk bergerak melalui ruang angkasa menggunakan teknik atau perangkat tertentu. Sederhananya, itu menstabilkan ruang di sekitar area tersebut. Struktur ruang waktu sulit untuk dimanipulasi di dunia spiritual. Tapi itu juga bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap dan tidak akan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, kondisinya tidak sepenuhnya stabil, dan ada cara untuk menerobosnya. Namun, susunan seperti yang dimaksud melakukan kebalikan dari susunan teleportasi. Mereka mengubah wilayah kecil menjadi wilayah yang lebih sulit untuk dimanipulasi. Dan memiliki pengetahuan dasar tentang hal ini, Minos segera memahami item yang digunakan oleh musuh-musuhnya. Brad Stuart, hari ini kita akan melihat kemampuanmu. Sebuah suara yang hampir tidak bisa dibedakan oleh Minos terdengar di area itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 833. Apakah kalian siap mati? Setelah mendengar suara tua namun energi dari salah satu orang yang tiba-tiba muncul di pinggiran kota, Minos melihat dengan hati-hati ke arah itu, mencoba mengidentifikasi musuh. Selain Raja Brown, yang belum berkata apa-apa dan menatap Minos dengan cemas, ada 3 orang lainnya dalam kelompok itu. Salah satunya adalah tetua tertinggi keluarga Brown, yang pernah ditemui Minos selama pertempuran di sekitar Dataran Hitam. Sedangkan untuk 2 lainnya, Minos hanya mengenali satu saja. Raja Cromwell, dia bertanya-tanya ketika dia menghubungkan wajah dan suara sebelumnya dengan orang yang dia lihat selama final turnamen spiritual. Dan tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk menyadari bahwa itu memang orang seperti itu, sama seperti musuh memasuki ruang yang dapat dijangkau oleh indera spiritualnya. Dengan itu, merasakan level 59 dari lawan itu, tidak ada keraguan lagi yang tersisa di hati Minos. Namun tetap saja, dia tidak mengenali Raja Spiritual level 58 kedua yang berdiri di samping ketiga pria itu. Ceka, sudahlah. Dia segera meninggalkan masalah identitas individu keempat itu dan kemudian melihat ke arah kedua raja itu. Sepertinya ini yang membuat Raja Brown percaya diri, akan lebih baik jika kamu menunggu bantuan dari keluarga kerajaan lain sebelum melakukan hal seperti itu. Atau apakah dia mengandalkan perangkat spasialnya untuk melarikan diri dari sini ketika keadaan menjadi buruk? Minos tahu bahwa jika musuh ingin melarikan diri melalui perangkat teleportasi, mereka cukup menghapus susunan gangguan dan kemudian menggunakan item pelarian mereka. Makanya, dia tidak menutup kemungkinan musuh bisa kabur, seperti yang dilakukan Thomas beberapa kali di masa lalu. Ceka, Raja Brown, kamu tidak boleh terus-terusan menggunakan perangkat spasial seperti itu. Tidakkah menurutmu itu sia-sia? Dia bertanya dengan keras, memperhatikan orang-orang itu sambil tersenyum. Kalau terus begini, keluargamu akan bangkrut. Hati-hati, itu tidak baik untuk kita semua. Jika kamu kehilangan semua yang kamu miliki, apa yang akan diberikan keturunanmu kepadaku ketika mereka menyerah kepadaku? Minos bercanda, sudah dengan pedang di tangannya. Sungguh arogansi. Pria yang tidak dikenal Minos dengan marah meneriakkan ini, tiba-tiba merasakan keinginan untuk memberi pelajaran pada pemuda itu. Di sisi lain, 3 orang lainnya di sekitar semuanya memperhatikan Minos dengan cermat, sepenuhnya fokus pada gerakan pemuda ini. James Cromwell lalu berkata, Brad, kamu benar-benar bicara besar. Kamu bahkan tidak terlihat seperti pemuda level 39 yang bertarung di depanku. Tetapi meskipun kamu mengesankan dan punya nyali untuk berbicara seperti itu di hadapan kami, semuanya berakhir hari ini, ucapnya dengan keinginan kuat untuk membunuh. Ya, Raja Cromwell benar, Thomas. Penatua tertinggi Brown mengatakan ini sambil memandang keponakannya dengan penuh perhatian. Kita harus menghabisinya sekarang karena kita punya kesempatan. Bocah itu hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Dan jika kita tidak bisa melenyapkannya sebelum serangan berikutnya, aku khawatir bahkan jika kita menguasai seluruh Dataran Hitam, dia masih akan melarikan diri. Tapi Thomas tahu betul hal itu. Kamu tidak perlu memberitahuku. Pria ini tidak menyangka akan memiliki banyak peluang untuk memenangkan pertarungan hari ini, setidaknya bukan tanpa biaya yang besar. Tapi karena mereka ada di sini, setidaknya mereka akan mencoba membunuh Minos. Dengan itu, mereka semua sepakat, bersiap untuk memulai pertarungan. Brad Stuart, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku hari ini? Thomas berkata ke arah musuhnya sambil membuat sinyal yang mirip dengan serangan yang nyaris dia lewatkan dalam konfrontasi kota kering itu. Hehehehe, Minos tertawa mendengarnya. Kalian pikir hanya karena kamu menjebak aku di sini maka kamu mendapat keuntungan?
Minos jelas tidak terjebak di area ini di bawah pengaruh susunan sebelumnya. Dia bahkan bisa merasakan batasan pada tubuhnya, tapi jika dia mencoba menggunakan cincin kerajaan tata ruang, larikan diri dari sini semudah mengambil permen dari seorang anak kecil. Tapi dia tidak perlu membiarkan lawannya mengetahui hal itu, jadi dia sudah mengatakannya. Di sisi lain, Minos berada di tempat yang dia inginkan, dan dia tidak merasa terancam seperti yang diperkirakan orang-orang saat ini. Oleh karena itu, meskipun dia bisa meninggalkan tempat ini kapanpun dia mau, dia tidak berniat melakukan itu hari ini. Selain itu, tidak menarik baginya untuk memberi lebih banyak alasan kepada orang-orang ini untuk takut padanya. Kebalikannya, akan jauh lebih baik baginya dan dataran hitam jika mereka menganggap susunan interferensi spasial efektif melawannya. Ceka, jangan sombong, nak, kami berempat, dan level kami jauh di atas Anda. Jadi, bagaimana Anda berharap untuk melawan kami hanya dengan cadangan energi dari seorang kultivator level 52? Orang aneh itu bertanya, menyebutkan aspek rencana mereka, termasuk tidak membawakan baterai untuk Stuart muda. Jangan buang waktumu dengan iblis itu, Terry. Raja Cromwell berkata kepada jenderal tertinggi pengawal kerajaan Cromwell. Tapi, saat mereka berbicara satu sama lain, Minos tertawa mendengar komentar jenderal itu. Hehehe, baiklah kalau begitu. Hanya itu yang kalian bicarakan? Dia bertanya, menatap keempat orang itu sambil menyipitkan matanya, apakah kalian siap untuk mati? Setelah mendengar kata-kata kasar Minos, keempat orang itu tiba-tiba menaruh seluruh fokus mereka pada lawannya. Sudah mengedarkan energi mereka. Sejujurnya mereka mengira mereka mungkin punya peluang di sini. Namun bukan berarti mereka bodoh karena mengira bisa mengalahkan Minos dengan mudah. Kebalikan dari itu, mereka tahu, bahkan jika mereka berhasil melukai Minos, itu sudah mengorbankan pertarungan tingkat tinggi. Adapun untuk membunuhnya, satu atau lebih dari mereka bahkan mungkin mati jika hal itu terjadi. Dan menyadari hal itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan meremehkan kekuatan Minos hanya karena tidak adanya baterai yang biasa dia gunakan untuk keuntungannya. Sepertinya sudah waktunya teknik ini membunuh seorang ahli dengan level yang lebih tinggi lagi. Minos memikirkan hal ini dengan tenang sambil mengarahkan energinya ke matanya. Bersiap untuk bertindak, mimpi tanpa batas, dan dia dengan cepat mengambil tindakan. Hampir seketika, ketika sebuah cincin hitam besar muncul di sekelilingnya dan mulai menyedot energi spiritual dari keempatnya dan barisan sebelumnya, mata Minos bersinar terang. Segera setelah itu, mereka menembakkan sinar energi spiritual yang kuat. Tidak, salah satu dari mereka tanpa sadar berteriak ketika dia merasakan serangan mental dengan kekuatan penuh dari Raja Spiritual level 59 datang ke arahnya. Tidak, Jenderal Terry mulai putus asa, menyadari bahwa dia bahkan tidak akan mampu melakukan satu gerakan pun dalam pertarungan ini. Tapi sementara pria ini diliputi ketakutan, tiga orang lainnya terkejut. Mereka menyadari bahwa peningkatan level Minos telah meningkatkan kemampuan tempurnya jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah satu dari mereka bertanya-tanya ketika matanya melebar, karena dia sudah merasakan batasan spasial pada tubuhnya yang disebabkan oleh salah satu teknik Minos. Bajingan itu, kemampuannya mencuri energi dari targetnya telah meningkat pesat dari satu level ke level berikutnya. Raja Brown memikirkannya dengan takjub. Merasa bahwa tidak akan ada tandingan Minos. Dia belum pernah melawan Stuart muda sejak musuh itu naik ke level 52. Dan meskipun raja ini mendengarkan cerita salah satu jenderalnya tentang kekuatan Minos, orang itu belum bisa melihat kekuatan penuh dari penguasa dataran hitam. Karena itu, Thomas meremehkan kemajuan Minos, dan sementara ketiganya merasa seolah-olah mereka terbangun dari mimpi buruk, Jenderal Terry jatuh tertelungkup ke tanah. Sudah mati, namun Minos tidak puas dengan hal tersebut. Saat dia merasakan energi lawannya tersedia, dia segera mulai menari dengan pedangnya, melancarkan serangan kuat ke arah ketiganya. Kalian benar, semua itu berakhir sekarang. Astaga, brengsek. Pada saat yang sama, ketiganya berteriak ketika mereka merasakan tubuh mereka jauh lebih lambat. Dan bila energi yang datang ke arah mereka sama kuatnya dengan serangan Raja Spiritual level 59. Bangkitnya dataran hitam bab 834 satu-satunya jalan. Dalam sekejap mata, tiga serangan yang dikirim oleh Minos terhadap lawan tersebut mengenai sasarannya, mengacaukan lingkungan sekitar area itu. Pada saat itu, pukulan Minos sangat dahsyat, hingga mengacaukan lingkungan, menimbulkan angin kencang, dan mengangkat debu dari tanah. Dengan kekuatan pedang itu, ketiganya langsung dihadapkan pada ancaman nyata, ancaman yang jika mereka tidak memberikan segalanya, mereka akan tamat. Namun, begitu mereka melakukan apa yang diperlukan, orang-orang tersebut, meski menderita, mampu menahan serangan kuat dari Minos. Bajingan, dasar bajingan. Ketiganya menjerit kesakitan, merasakan luka dan kerusakan di berbagai bagian tubuh mereka. Namun hasil ini tidak mengejutkan.
Lagi pula, tidak seperti gerakan pertama Minos, serangannya dengan pedang spasial tidak dapat mengejutkan orang-orang ini. Hal itu karena serangan fisik dapat dibalas lebih cepat dan meninggalkan lebih banyak petunjuk yang dapat menghalangi lawan dalam pertempuran. Jadi, meski Minos menggunakan kekuatan mematikan, orang-orang itu berhasil bertahan hidup, meski mereka sangat menderita. Adapun mengapa Minos tidak menggunakan teknik mentalnya untuk kedua kalinya, itu karena dia tidak bisa. Ada 3 lawan di sini yang ingin dia hilangkan, dan 2 di antaranya tidak akan mati seperti pria sebelumnya. Mereka bahkan bisa saja diganggu oleh teknik mental Minos, tapi mustahil melakukan itu pada ketiganya. Lagi pula, Minos tidak bisa menyerap energi sebanyak itu hanya dari lawannya saja. Adapun tetua tertinggi Braun, meskipun dia bisa mengalami nasib yang sama seperti jenderal itu, Minos harus mengeluarkan banyak energinya. Akibatnya, dia harus berhenti berusaha melenyapkan 2 orang terkuat di sini. Tapi itu sama sekali bertentangan dengan tujuannya bertarung di tempat ini. Oleh karena itu, Minos menggunakan jalur yang memberinya peluang terbaik untuk mengalahkan lawan yang tepat atau bahkan melemahkan orang-orang tersebut. Bagaimanapun, setelah serangan pedang sebelumnya, Stuart muda tidak membutuhkan waktu lama untuk berlari menuju sasarannya, yang kini terluka dan lebih rentan dari sebelumnya. Bahkan sedetik pun, dia tidak mengira serangan sebelumnya akan menyelesaikan masalahnya. Dia jauh lebih kuat dari orang-orang ini, tapi tidak sampai dia bisa mengalahkan mereka dengan 1 pukulan. Setidaknya tidak dengan pedangnya saat ini. Jadi, segera setelah menyadari targetnya terlempar ke arah yang berlawanan dengan serangan sebelumnya, Minos segera bergegas menuju Thomas. Berniat untuk melenyapkannya, langkah eksplosif. Tapi saat Minos berlari, mengirimkan serangan jarak jauh dan menggunakan teknik mentalnya untuk mengikis konsentrasi orang-orang itu. Mereka bangkit dari tempat mereka terjatuh. Brengsek, kita tidak akan bisa membunuh bajingan ini hari ini. Raja Cromwell mengatakan ini dengan lantang. Di tengah rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan di lengan kirinya, yang telah dilukai oleh serangan Minos. Di sisi lain, Thomas yang saat ini wajahnya tertutup debu, berusaha menahan rasa tidak nyaman di dadanya yang kini terdapat luka yang untung saja berhenti di bagian tulang rusuknya. Saatnya lari, dia mengatakan ini dengan tegas. Mereka ingin membunuh Minos, tetapi sejak awal mereka sadar bahwa kemungkinannya tidak menguntungkan mereka. Selain itu, dengan memahami kenyataan saat ini, konsepsi orang-orang tersebut tentang musuh telah berubah secara signifikan. Dengan begitu, mengetahui kekuatan Minos, mundur adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk terus bertarung, mungkin suatu hari nanti menghilangkan ancaman di dataran hitam. Menyelesaikan masalah sekarang adalah hal yang baik, tetapi mereka dapat segera mengandalkan dukungan dari lebih banyak keluarga kerajaan dan lebih banyak raja spiritual level 59. Dan sebagai upaya terakhir, mereka masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding ke gereja spiritual. Meski begitu, ini bukanlah waktu yang tepat bagi mereka untuk bertarung habis-habisan melawan Minos. Oleh karena itu, Thomas mau tidak mau bersiap menghentikan susunan interferensi spasial dan bersiap menggunakan perangkat teleportasinya. Benda seperti itu mahal dan menghabiskan banyak kristal kelas menengah agar bisa bekerja dengan sempurna. Tapi untuk terus hidup, raja ini tidak punya pilihan selain mengambil jalan pintas. Oleh karena itu, ketiganya sudah melakukan apa yang diperlukan untuk keluar dari area itu, saat Minos datang ke arah mereka berada. Raja Braun, kamu tinggal di sini. Dia berkata dengan penuh semangat, menggunakan lebih banyak energinya untuk berlari melewati area itu, saat dia mulai fokus hanya pada pria itu. Kemudian, segera, cincin hitam besar yang menyerap energi semua makhluk hidup di sekitar Minos, termasuk susunan orang-orang itu, mengubah perilakunya. Tiba-tiba ukurannya mengecil dan hanya terkonsentrasi di tempat Thomas berada. Dengan keputusan ini, Minos melepaskan 2 lawan lainnya saat dia bersiap mencuri energi dari susunan teleportasi Thomas dalam upaya untuk menunda pelarian pria itu. Dengan itu, dia bisa punya waktu untuk melenyapkannya. Merasakan hal seperti itu, Thomas segera mulai merasakan kerentanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Takut ini akan menjadi akhir hidupnya. Sebelumnya Minos belum pernah bisa melakukan hal seperti itu, karena kemampuannya saat itu masih kurang mumpuni karena baru berada di level 51. Tapi sekarang, di level 52, Raja Braun merasa Minos benar-benar bisa membunuhnya. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Dia mulai berpikir dengan putus asa. Rasa jika dia dibiarkan sendirian di tempat ini, meski hanya beberapa detik, itu bisa menjadi akhir hidupnya. Tapi saat Raja Cromwell menghilang dari tempat itu dengan ekspresi wajah yang mengerikan, London Brown memandang dengan dingin ke arah Minos, menekan rahangnya dengan kuat saat dia gemetar. Dalam melakukan hal tersebut, pria tersebut tak butuh waktu lama untuk berlari ke arah Thomas yang lebih dekat dengannya dibandingkan dengan Minos, yang sudah mengedarkan energinya untuk menyerang Stuart muda. Thomas, ambil kesempatanmu dan kabur. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, merasa jika hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, maka orang itu yang seharusnya menjadi raja, bukan dia.
Paman London, pergilah, jika kamu mati di sini, peluang kita sudah berakhir, dan aku akan tetap mati. Dia berkata, tegas tentang apa yang harus dia lakukan. Ketika London sudah mendekati Thomas, Minos masih bisa mencuri energi hanya dari target utamanya. Namun, tetua tertinggi Brown juga memiliki susunan teleportasi. Akibatnya, Minos akan terus melakukan apa yang dia lakukan sekarang, dan Thomas akan melarikan diri dengan membawa item London tersebut. Atau dia akan mencoba mencuri energi dari kedua item tersebut dan akhirnya mengurangi efektivitasnya. Bagaimanapun juga, tindakan London telah sangat menghambat rencana Minos. Sial. Pak Tua, dia memilih mati hanya untuk menghalangi jalanku. Minos meratap dalam benaknya ketika dia melihat ruang di sekitar targetnya perlahan-lahan runtuh. Dan sembari menyulitkan Minos untuk menyerang raja itu, London sudah mengedarkan energinya dalam pola tertentu, siap mengambil keputusan yang tidak bisa kembali lagi segera setelah Thomas siap pergi. Sayangnya, makhluk terkutuk itu mungkin akan berteleportasi segera setelah Thomas pergi, pikir London dengan kecewa. Merasa bahwa tindakan selanjutnya tidak akan banyak berpengaruh dalam melenyapkan Minos. Namun dia merasa inilah satu-satunya cara dia bisa memanfaatkan kematiannya yang akan datang. Karena dia harus tinggal di tempat itu untuk menjamin kelangsungan hidup Thomas, dia pasti akan mati di tangan Minos. Jadi, dia setidaknya ingin jatuh dengan bermartabat, dengan caranya sendiri. Dan berusaha sekuat tenaga untuk melukai lawan itu. Pengorbanan. Dia tidak tahu seberapa efisien teleportasi Minos, jadi dia tidak yakin apakah ini cukup membahayakan nyawa musuh itu. Namun London merasa dalam hatinya bahwa Minos kemungkinan besar tidak akan mati, meski terjebak dalam kehancuran akibat tindakannya tersebut. Untuk itu, dia tidak bisa tidak menyesalinya. Tapi setidaknya aku memberi keluarga itu satu kesempatan lagi. Aku bisa mati dengan tenang. Dia memikirkan hal ini sambil menatap Minos dengan mantap dan merasakan vitalitasnya menghilang dengan. Tapi hidup ini sungguh ironis. Jadi, dia berpikir sambil mengingat tindakan dirinya dan Thomas yang menyebabkan pengorbanan Albert. Sungguh sial, Minos berkata keras-keras tepat saat dia melihat Thomas menghilang dari medan perang dan perubahan pada tubuh London. Ceka, matilah sendiri, Pak Tua. Benar, bangkitnya dataran hitam bab 835 pasca pertempuran. Benar, di suatu tempat, puluhan kilometer jauhnya dari tempat pertempuran singkat antara Minos dan 4 raja spiritual tingkat tinggi terjadi, tiba-tiba ruang bergetar di tengah halaman. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitar memperhatikan perubahan lokasi tersebut dan segera mulai bergerak. Cepat, cepat, bersiaplah menyambut kedatangan yang mulia dan Jenderal Terry. Beberapa dari mereka berteriak tegang, ingin tahu apa yang terjadi. Dan saat para dokter bersiap menyambut orang-orang yang datang, akhirnya seseorang muncul di sana. Dia tinggi dan tegap serta mengenakan baju besi tingkat tinggi yang memiliki simbol rumah Cromwell di dadanya. Bagaimanapun, ketika dia muncul di tempat itu sambil berlutut, orang seperti itu segera. Setelah merasa bahwa dia telah berhasil melarikan diri, meletakkan tangannya di lutut dan mulai batuk, merasa mual. Uhuk, sialan, Raja Brown sudah mati. Dia berkata dengan nada penuh frustrasi, merasa bahwa Minos pasti akan mencapai hal itu setelah dia meninggalkan individu itu. Dan dengan pemikiran tersebut, James mau tidak mau menyesali kehilangan tragis yang baru saja dialami wilayah utara benua tengah. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Beberapa orang di sekitar mulai mengomentari masalah tersebut dengan kaget, tidak percaya dengan pidato James. Namun meski wajah pucat terlihat di antara orang-orang itu, para dokter di sana dengan cepat mulai merawat pemimpin mereka. Karena James mengalami pendarahan untuk pertama kalinya dalam jangka waktu yang lama. Yang mulia, apa yang terjadi? Di mana Jenderal Terry? Salah satu dokter yang sudah merawat luka di lengan James yang memar menanyakan hal itu dengan ragu. Tim di tempat ini telah bersiap untuk menyelamatkan nyawa James dan Terry begitu mereka kembali dari medan perang. Mereka sudah tahu bahwa pertarungan melawan Minos tidak akan mudah, dan menang atau kalah, kemungkinan besar orang-orang itu akan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang terluka yang akan melarikan diri atau mengalahkan Minos. Namun, pelayanan dari beberapa orang tersebut tidak ada gunanya saat ini. Terry sudah mati, James berkata sekaligus dengan ekspresi buruk di wajahnya. Meneguk, ini. Apakah itu sekuat itu? Sepertinya semua rumor itu benar. Dan sementara beberapa orang di sana menunjukkan penyesalan mereka atas kematian ahli tersebut, James dengan cepat menceritakan hasil rencana mereka kepada orang-orang di sekitar. Itu terlalu kuat, kami tidak bisa mengalahkannya. Mengenai apa yang terjadi pada akhirnya, bahkan aku tidak tahu. Sementara itu, kali ini di pos yang dikomandoi langsung oleh keluarga Brown di titik lain sekitar dataran hitam, ruang di lokasi tertentu berguncang hingga Thomas Brown muncul di sana. Yang mulia, beberapa orang yang menunggu Thomas dan London melompat dari tempat mereka berada, menuju ke arah orang itu. Namun, saat mereka melihat memar besar di dada Thomas,
sesuatu yang bahkan menembus armor pria ini, mereka segera menyadari bahwa keadaan menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan. Raja Brown memasang ekspresi mengerikan di wajahnya, penuh kebencian, sedemikian rupa sehingga bahkan yang terkuat di sana, level 57, merasa takut hanya dengan melihat pemimpin mereka. Tetapi para dokter yang ada di sana tidak dapat menunda untuk memulai pengobatan terhadap pria ini, dan tak lama kemudian beberapa orang berada di sekitar Thomas. Membantunya melepas baju besi dan pakaiannya, dan yang lainnya menyembuhkan tubuhnya. Pemberontak sialan itu, anak laki-laki itu, aib, dia mengatakan hal-hal dalam kemarahan, tidak menyelesaikan kalimatnya, dan sudah mulai mengutuk Stuart muda. Namun dia tidak butuh waktu lama untuk mengatakan sesuatu yang lebih informatif kepada orang-orang di sana. London mengorbankan dirinya demi kerajaan Brown, meneguk, sungguh sial, dan untuk berpikir bahwa itu akan terjadi. Sialan, Albert, pengorbananmu hampir membunuhnya. Kenapa dia bisa selamat? Kenapa dia masih di sini untuk menyiksa kita? Seseorang di sana mengatakan ini ketika dia merasakan keringat dingin di punggungnya. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa tetua tertinggi telah berhasil menyakitinya. Kalau kita beruntung, mungkin dia mati. Seseorang berkata, mencoba memanfaatkan kemungkinan yang akan memberi mereka peluang sukses terbaik di dataran hitam. Namun Raja Brown sama sekali tidak berharap akan hal itu. Paling-paling, dia pasti mengalami beberapa kerusakan. Sayangnya, menurutku pengorbanan Paman London sia-sia. Dia berpikir dengan jijik ketika memikirkan bagaimana saudara laki-laki mendiang ayahnya ini meninggal. Mendesah. Sekarang, kami hanya bisa berharap bantuan dari tetangga kami. Sementara itu, di tempat terjadinya pertarungan. Setelah Minos melarikan diri, hampir seketika, ledakan yang beberapa kali lebih kuat dari total kekuatan ledakan yang menghancurkan kota maritim terjadi di area itu. Hal seperti itu telah menciptakan tirai asap besar setinggi beberapa kilometer, sesuatu yang menciptakan zona senja di area itu seolah-olah sebagian malam telah menyerbu siang hari. Di sisi lain, meski jarak pandang di kawasan itu buruk, namun telah terbentuk kawah besar dengan radius puluhan kilometer di sana. Benda seperti itu begitu besar dan dalam sehingga seseorang dapat menempatkan seluruh kota kering di tempat itu dan masih memiliki ruang tersisa di setiap sisi dan atasnya. Dan di tempat yang penuh dengan batuan cair, banyak asap, uap, yang suhunya sangat tinggi bahkan bisa membakar jenderal spiritual puncak sekalipun, tidak lama kemudian Stuart muda muncul di sana. Benar, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saat muncul di tempat yang tidak bisa dihuni itu, Minos langsung mulai mengedarkan energinya dalam teknik pertahanannya, melindungi tubuhnya. Itu sungguh mengesankan. Dia mengagumi kehancuran yang disebabkan oleh pengorbanan musuh, hal paling kuat yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Minos segera kembali dari kerajaan tata ruang karena dia ingin kembali ke kota kering secepat mungkin. Tapi dia juga penasaran untuk melihat seperti apa keadaan tempat ini, tepat setelah pengorbanan London. Minos memiliki kenangan akan pengorbanan banyak musuh Henricus Longus. Namun, pengalaman selalu berbeda dengan teori. Jadi, untuk lebih memahaminya, dia ingin melihat tempat ini masih terkena dampak destruktif dari pengorbanan pria itu. Di masa depan, aku harus meningkatkan pertahanan kota kering ke tingkat 3. Dia merenung. Berpikir jika beberapa musuh yang selamat dari perang ini memutuskan untuk mulai mengorbankan diri mereka sendiri demi mencapai kepentingan mereka, dataran hitam mungkin akan mendapat masalah. Tidak lazim bagi orang-orang di dunia spiritual yang ingin mengorbankan diri mereka untuk membalas kematian orang lain atau mencoba menghancurkan organisasi. Lagi pula, sebagian besar orang berpengaruh tidak akan terkena bahaya seperti itu. Di sisi lain, organisasi besar jarang peduli dengan kematian warga sipil. Jadi, serangan seperti ini tidak umum terjadi. Namun, ada beberapa kasus orang yang mampu melakukan kegilaan seperti itu. Karena itu, Minos tidak bisa tidak takut akan kemampuan destruktif dari orang-orang kuat yang mungkin menggunakan pengorbanannya untuk melawan kota-kotanya di masa depan. Tetapi orang ini dengan cepat mengorbankan dirinya demi keluarganya. Dia mengagumi bagaimana London menyerahkan nyawanya untuk memastikan pelarian Thomas. Mendesah. Waktu untuk pergi. Dia menggumamkan ini setelah mengumpulkan cincin spasial yang hampir rusak yang tersisa di tempat itu. Untung dia tidak berada di level 59. Kalau tidak, cincin kelas 2 tingkat menengah itu akan hancur. Jadi, dia memikirkannya, sebelum berlari ke utara, di mana ular sebelumnya seharusnya sudah menunggunya. Tak lama kemudian, Minos kembali ke kota kering bersama ular yang menjadi tunggangan baginya baru-baru ini. Kemudian, pemuda ini segera berangkat ke markas besarnya, di mana dia harus mengantarkan cincin spasial London. Ia juga harus melaporkan apa yang terjadi agar tentaranya dapat mengkomunikasikan kejadian tersebut kepada orang-orang yang diperlukan. Dia adalah pemimpin organisasi, tetapi sekutu dan bawahan terkuatnya perlu mengetahui hal terpenting ini. Karena itu, bahkan dia pun harus mengkhawatirkan hal semacam ini.
Dan setelah melakukannya, tidak lama kemudian dia pergi berkultivasi dengan damai, untuk memulihkan energinya yang dihabiskan dalam konflik sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 836 pasukan kontra-revolusi. 2 minggu kemudian, setelah konfrontasi Minos dengan Raja Brown dan Raja Cromwell, keadaan di Dataran Hitam berjalan seperti biasa, dengan pasukan musuh bertempur di sekitar wilayah ini. Namun dengan kedatangan pasukan House Cromwell untuk memberikan dukungan kepada Kerajaan Brown untuk melawan pemberontakan di Dataran Hitam, tekanan terhadap Minos meningkat pesat. Oleh karena itu, bahkan dengan mempertimbangkan kedatangan lebih dari 100.000 anggota dari 3 keluarga bangsawan Kerajaan Coklat yang kini berada di pihak Dataran Hitam, hal itu tidak banyak membantu situasi. Tapi itu sudah diduga, lagi pula, sebagian besar dari orang-orang itu tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Di sisi lain, jumlah musuh meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan kedatangan keluarga Cromwell. Selain itu, posisi pasukan keluarga Brown sangat baik bagi tentara kontra-revolusi untuk memperluas tindakannya dengan kedatangan lebih banyak sekutu. Sebaliknya, posisi keluarga Miller, Austin, dan Parkinson tidak sesederhana itu. Kota Kering bisa mendapatkan keuntungannya, dan pasukan Minos tahu cara memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka. Tapi musuh tidak akan datang sejauh ini, jadi hal ini tidak menghasilkan banyak kondisi yang menguntungkan bagi mereka saat ini. Terlebih lagi, tanpa informasi orang dalam dari sekutu internal dan dengan begitu banyak musuh di sekitar wilayah tersebut, bertindak bahkan setelah penambahan personel tidaklah mudah. Paling tidak, mereka harus mengambil risiko menyerang musuh tanpa banyak keuntungan, sesuatu yang berbahaya. Akibatnya, meskipun Minos dan spesialis regional terkemuka tersebut tidak bertempur dalam beberapa hari terakhir, pihaknya telah kehilangan 5% lagi wilayah ini karena musuh. Bagaimanapun, Stuart muda masih bertindak semampunya, berlatih ketika seharusnya, dan melanjutkan rencana utama atau alternatifnya. Dia tahu bahwa situasinya akan sangat buruk sampai titik tertentu dalam perang, jadi dia tidak putus asa hanya karena kekalahan ini. Sebaliknya, dia dan orang-orangnya terus bekerja keras, mengandalkan momen ketika mereka akan mendapatkan terobosan. Dan itu baru saja terjadi pada salah satu spesialis Black Plain Army. Di markas besar pasukan muda Stuart. Di tempat di mana ribuan orang lewat, setiap hari, menara budidaya bagian dalam tetap penuh seperti biasanya, dengan banyak tentara yang datang dan pergi. Memberikan ruang bagi orang lain untuk berkultivasi dan berlatih di sini. Tapi sementara koridor dan ruangan di gedung 6 lantai ini penuh sesak, ruang budidaya besar untuk pembudidaya tahap 6 sedang mengadakan pelatihan beberapa letnan pada saat ini. Di antara mereka adalah Miria, Edward, Grace, Elena, Viola, dan Doug, pandai besi terbaik tentara Dataran Hitam. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka bercocok tanam dengan damai di atas lahan budidaya mereka, berdekatan satu sama lain di ruang khusus untuk kegiatan semacam itu. Di sisi lain, Edward dan Elena melatih teknik mereka, meningkatkan penguasaannya. Namun ketika masing-masing dari mereka sedang fokus pada pengembangan diri, tiba-tiba, tubuh salah satu orang yang berkultivasi berhenti gemetar. Pada saat yang sama, suara retakan menyebar dari dasar makhluk itu. Retakan, jiwa orang itu berhenti berkembang pada saat itu, dan dia akhirnya mencapai level baru, dengan cepat menyerap banyak energi dari kristal di sekitarnya. Oh, kedua orang yang melatih teknik mereka memandang ke arah Miria sambil tersenyum, senang karena salah satu dari mereka baru saja maju. Miria akhirnya mencapai level 54, dan sementara orang lain yang sedang berkultivasi memahami apa yang terjadi tetapi terus diam, Miria akhirnya membuka matanya sambil tersenyum. Akhirnya, dia memikirkannya dengan puas, merasakan betapa menyenangkannya bisa menjadi lebih kuat, selangkah lebih dekat ke level 60, tujuannya. Miria telah menderita banyak trauma sebelumnya karena pengorbanan pembunuh dari kelompok Scourge of the Devil itu. Karena itu, tidak hanya kekuatannya yang berkurang sebagian, namun banyak bekas luka di sekitar tubuhnya juga mengganggu penampilan cantiknya. Karena itu, wanita ini, yang sebelumnya penuh dengan kehidupan dan kenikmatan seksual, tidak mengalami apapun selama berbulan-bulan. Itu tidak seberapa, mengingat usia harapan hidup yang dimilikinya dan kenyataan di dunia spiritual, di mana terdapat pertapa berusia ribuan tahun yang masih perawan. Tapi bagi seseorang dengan kepribadiannya, berbulan-bulan tanpa itu adalah waktu yang lama. Bagaimanapun juga, kenyataan seperti itu disebabkan oleh Miria sendiri, yang telah melepaskan diri dari hubungan terlarangnya dengan Viola dan pengalamannya dengan teman lain, seperti dalam kasus Stuart muda. Miria adalah seorang wanita dengan kecantikan yang menakjubkan. Dan justru karena itu, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri saat ini, apalagi membiarkan dirinya bersama orang lain. Dan hal itu telah menempatkannya dalam situasi, katakanlah, abstain. Tapi dia tidak puas. Jadi, dengan setiap kemajuan yang dia capai, dengan setiap langkah yang semakin dekat untuk mencapai pembersihan spiritual tradisional, Miria tidak dapat menahan perasaan senang yang luar biasa, ditambah dengan kelegaan.
Jika bukan karena sisa kerusakan di tubuhku, aku mungkin bisa bertarung dengan setara melawan bangsawan regional yang berada di puncak level 56. Tetapi karena kondisi tubuhku, kapasitas maksimalku mungkin setara dengan seorang bangsawan di level awal itu. Dia merenungkan hal ini sambil mengangguk pada Edward dan Elena. Dia berdiri dari tempatnya, mengepalkan tangannya, dan menutup matanya sejenak. Bagaimanapun, aku sekarang bisa melindungi diriku dengan lebih baik dan memainkan peran yang lebih relevan dalam perang. Setelah memikirkannya, dia segera menuju pintu keluar dari tempat itu. Mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua dan kemudian menuju ke kantor Stuart muda, di mana dia akan melaporkan kemajuannya. Tapi ketika Miria hendak berbicara dengan Minos, di salah satu titik paling selatan Kerajaan Ombak, pasukan besar sedang melewati daerah itu, datang dari utara. Kelompok tersebut memiliki lebih dari 40.000 orang, dengan yang terlemah di antara mereka berada di tahap kelima. Ada juga 45 raja spiritual tingkat menengah pada tahap ini yang menemani mereka. Namun meskipun kekuatan kelompok ini sangat mengesankan, banyak simbol yang dapat dilihat pada kereta, pakaian, barang-barang di sekitar kelompok ini adalah yang paling menarik perhatian. Lagi pula, kelompok pejuang jarang memiliki orang-orang dari begitu banyak organisasi berbeda. Bagaimanapun, saat orang-orang ini menuju ke selatan, setelah melewati sekitar lembah banjir, para pemimpin kelompok tersebut berkumpul saat mereka menaiki binatang buas mereka. Binatang buas terkutuk itu, salah satu dari mereka berkata dengan penuh kebencian, menyesali apa yang telah mereka lalui beberapa minggu terakhir ini. Itu mungkin yang dilakukan bocah Stuart, raja spiritual level 56 dengan simbol keluarga Collins di pakaiannya mengatakan ini dengan marah. Setelah memasuki lembah banjir, kelompok tentara kontra revolusi yang berasal dari Kerajaan Ombak ini menderita karena melintasi daerah seperti itu. Selain medan yang secara alami berbahaya di area ini, mereka harus bertarung melawan hampir semua binatang buas di wilayah ini saat melintasi area tersebut. Itulah tindakan yang dijanjikan suku ular berbulu kepada Minos dalam perjanjian sebelumnya yang telah disepakati kedua pihak. Ular berbulu adalah pemimpin di wilayah ini. Dan karena mereka telah membuat beberapa janji kepada suku-suku lain di lembah banjir, tidak butuh waktu lama bagi pasukan binatang buas untuk terbentuk di wilayah ini. Dengan demikian, setiap kali sekelompok besar manusia melewati area ini, monster-monster itu akan bertarung sekuat tenaga untuk membantai musuh sebelum mereka mencapai dataran hitam. Dan hal seperti itu membuahkan efek positif bagi Minos. Misalnya, kelompok tersebut telah sangat menderita karena hal ini sehingga mereka yang berada di tempat ini sekarang hanya memiliki 60% dari kekuatan aslinya. Bahkan raja spiritual dari kelompok ini kalah jumlah ketika mereka memulai perjalanan ini beberapa bulan yang lalu. Jadi, orang-orang ini mau tidak mau merasa kasihan dengan masa lalu mereka baru-baru ini. Bahkan mengingat bahwa mereka sekarang hampir berada di bawah wilayah yang diperintah oleh sekutu mereka dalam perang melawan Minos. Ular sialan itu, mengapa benda-benda itu datang ke kerajaan kita? Sebelumnya tidak ada informasi tentang makhluk menjijikkan itu di negara kita. Seorang pria yang tangan kanannya dilelehkan oleh asam ular dari suku itu mengomentari hal ini dengan sinar mematikan di. Sayang sekali tujuan mereka adalah menghadapi Minos. Kalau tidak, mereka akan bertarung lebih keras di tempat itu daripada menghindari musuh dan berusaha melintasi area itu dengan cepat. Dan laki-laki yang dimaksud ini mau tidak mau menggigil karena amarah karena harus menahan kebenciannya dan tidak mampu memutar balik cara untuk membalas dendam. Pemberontak sialan! Bangkitnya Dataran Hitam bab 837 Pertemuan Sekutu. Sementara pasukan yang datang dari Kerajaan Ombak bergerak hanya beberapa minggu dari Dataran Hitam, pasukan dari Kerajaan Akhir Kerajaan Salju juga berada tidak jauh. Dalam kasus pasukan yang datang dari Kerajaan Akhir, karena jarak antara negara bagian ini dan Dataran Hitam terlalu jauh, mereka sering melakukan perjalanan dengan kapal. Itu adalah sesuatu yang bisa mengangkut mereka dengan lebih aman dan kecepatan yang mirip dengan monster tingkat rendah yang digunakan oleh organisasi negara bagian itu. Dan dengan itu, mereka sudah mendaratkan pasukan mereka di Semenanjung Ombak, dari sana mereka akan melanjutkan perjalanan darat ke Dataran Hitam. Bagaimanapun, ada armada angkatan laut di sekitar Dataran Hitam. Ketika datang melalui darat dari selatan negara bagian itu, mereka dapat memasuki bagian wilayah musuh di bawah komando pasukan sekutu. Dengan begitu, lebih bermanfaat menyelesaikan bagian perjalanan itu melalui darat. Sedangkan untuk kasus pasukan yang datang dari Kerajaan Salju, negara bagian itu tidak terlalu jauh dari Dataran Hitam dibandingkan beberapa bagian Kerajaan Ombak. Karena itu, kekuatan yang datang dari daerah itu juga datang melalui jalur darat. Namun tidak seperti dua kelompok lainnya yang melakukan perjalanan ke selatan Kerajaan Ombak, kelompok yang dikumpulkan oleh keluarga Snow berada di sebelah timur Kerajaan Coklat. Menuju Dataran Hitam, keluarga Snow telah berhasil mengangkut pasukannya keluar dari wilayah utara benua tengah, melalui negara yang berbatasan dengan Kerajaan Brown di timur dan Kerajaan Salju di selatan.
Mereka melakukan perjalanan seperti itu karena luasnya pegunungan yang membentang dari utara kerajaan salju hingga awal dataran hitam, di sekitar kota kuning. Pegunungan salju yang tak berujung. Tempat yang melelahkan dan mahal untuk diseberangi. Jadi, meski dengan penghalang alami seperti itu, keluarga Snow juga berhasil mengirim pasukan untuk melawan Minos sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh statuta kontra-revolusi. Namun saat pasukan besar dari masing-masing negara bagian tersebut mendekati kerajaan coklat, para pemimpin dari masing-masing kekuatan tersebut sudah berada di dataran hitam. Berbeda dengan prajurit biasa dan para raja spiritual yang diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut. Para pemimpin dari masing-masing pasukan telah melakukan perjalanan secara terpisah, menggunakan binatang buas yang cepat. Dengan demikian, mereka dapat menghabiskan lebih sedikit waktu di luar wilayah kedaulatan mereka, sehingga risiko yang mereka ambil pun lebih sedikit. Bagaimanapun, lebih dari 30 raja spiritual tingkat tinggi sudah berada di kerajaan Brown sekarang, semuanya berada di kamp keluarga besar Brown di bagian timur laut dataran hitam. Tidak hanya para pemimpin yang berasal dari 3 negara bagian di utara kerajaan Brown yang hadir di sini, namun ada juga perwakilan dari negara bagian di selatan, kerajaan Cromwell. Hanya orang-orang dari Pulau Batu yang tidak dapat terlihat di tempat ini saat ini karena keluarga penguasa negara bagian tersebut telah memutuskan untuk mengingkari janji mereka terhadap. Jadi, beberapa dari orang-orang itu bertemu di tenda besar, membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan beberapa tenggat waktu penting. Teman-temanku, senang mengetahui bahwa kami dapat mengandalkan solidaritas Anda pada saat yang penuh tantangan ini. Thomas mengatakannya dengan lantang, sambil tersenyum melihat semua orang di sini. Dan saat dia melambaikan cangkir di tangannya, beberapa orang di sana mengangkat cangkir mereka, melambai padanya. Raja Brown tersenyum dan berkata, dengan kekuatan gabungan kita, saya merasa kita akan mampu memberikan tekanan di dataran hitam lebih cepat dan mungkin menyelesaikan masalah lokal. Namun ketika beberapa orang setuju dengannya, seseorang berdiri dan mengatakan sesuatu lebih jauh. Yang mulia benar, kita bisa memberikan tekanan pada dataran hitam. Namun, kita tidak boleh melupakan keadaan wilayah kita yang telah memutuskan untuk berpihak pada perang. Cepat atau lambat, kita harus menghadapinya. Dan mendengar ini, banyak yang setuju, merasa kasihan atas pengkhianatan tak terduga dari Stone. Namun, sebelum segalanya menjadi tidak fokus, Raja Brown segera berbicara lagi, mendesak agar berhati-hati. Tuan-tuan, jangan bicarakan hal itu sekarang. Stone memang kuat, tapi mereka adalah organisasi yang kita kenal, yang telah berdiri selama bertahun-tahun dalam perdamaian dengan negara bagian kita. Bahkan jika mereka harus dihukum karena pengkhianatan para pemimpin mereka, mereka bukanlah ancaman bagi perdamaian regional. Jadi, saya sarankan kita hanya membicarakan dataran hitam. Tentang kekuatan Minos. Kemudian, seorang wanita berambut merah putih berdiri dari posisinya dan melihat seluruh orang di sekitarnya terdiam seolah menunggu pidatonya. Itu memang masalah yang paling mendesak. Nyonya Caroline, Thomas memujanya sekali lagi, mengamati kecantikan ahli yang sekuat atau lebih kuat dari dirinya. Wanita itu kemudian melihat ke arah James dan kemudian ke Thomas dan berkata, kamu menghadapi pemuda itu. Menurutmu bagaimana kinerja kita jika kita bertemu dengannya sekarang? Setelah kejadian sebelumnya, James bersyukur mengetahui bahwa Thomas tidak meninggal karena pengorbanan London. Selanjutnya, mereka mengirimkan informasi mereka ke sekutu yang sudah ada di kerajaan Brown, sesuatu yang sudah diketahui semua orang dalam pertemuan itu. Tidak hanya ada 3 raja spiritual tingkat 59 yang kuat ini, tetapi juga beberapa jenderal kerajaan, patriark, dan tetua tertinggi dari keluarga kerajaan dan bangsawan di wilayah tersebut. Semuanya antara level 57 dan 58. Dan mengetahui kekuatan luar biasa ini, wanita parubaya itu tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang hal itu. Dia ingin mengakhiri perang ini secepat mungkin, jadi jika keduanya yakin berhasil, dia ingin mencoba menemukan Minos sebelum pasukan lainnya tiba. Namun sebaliknya, dia akan melakukan sesuai rencana sebelumnya, melanjutkan strategi mereka untuk mendominasi dataran hitam. Jika kita menghadapinya hari ini dengan semua orang di ruangan ini. Thomas mulai mengatakan ini, sambil menatap wanita itu dan James. Setengah dari kita akan mati, dan lebih dari 40% orang yang selamat akan mengalami luka serius. Pada akhirnya, kami tidak dapat menjamin bahwa dia akan mati. Jadi, James menyelesaikan kalimat pria itu. Meneguk, apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, dia tidak terkalahkan. Itu tidak masuk akal. Berbagai kalangan di tempat itu mulai mengutarakan pendapatnya secara bersamaan, kaget, tak percaya dengan ucapan kedua pakar puncak daerah itu. Bahkan istri kedua Raja Caroline, Lynette Caroline, level 59, tidak dapat mempercayai aib seperti itu. Apakah kamu serius? Dia bertanya dengan nada serius. Apakah maksudmu dia sekuat kaisar spiritual? Thomas kemudian menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, tidak, dia belum seperti itu. Tapi dia juga tidak seperti kita. James selesai.
Namun, itu cukup menantang kami karena karakteristik teknik yang dimilikinya. Soalnya, masalahnya bukan karena kita tidak bisa menimbulkan masalah baginya, tapi jika kita melawannya bersama-sama. Kita hanya akan membantunya. Dalam pertarungan kami sebelumnya, Thomas dan saya bertarung melawannya bersama pendukung terkuat kami. Namun, salah satu dari mereka, Jenderal Terry, tewas setelah satu serangan dari bocah itu. Dan dengan energi spiritual yang dia curi dari kita semua, dia hampir membunuh Thomas hari itu. James menyelesaikan analisisnya. Itu benar. Thomas mengangguk, tidak malu dengan apa yang telah terjadi. Saat ini, hanya Raja Spiritual level 59 yang bisa menantangnya tanpa risiko mati dengan satu pukulan. Tapi kita bertiga saja tidak akan cukup untuk membunuhnya. Paling-paling kita akan bertarung selama beberapa detik, dan kemudian kedua belah pihak harus meninggalkan medan perang. Dalam skenario terburuk, dia akan mendapat keuntungan, dan salah satu dari kita mungkin akan mati. Itu. Wanita perkasa itu bergumam dengan suara rendah, merasa bahwa ini semua lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dan bagaimana kamu berharap bisa mengalahkannya? Thomas kemudian menjawab, jika 3, atau mungkin 2, orang lain setingkat kita bersekutu dengan kita bertiga. Kita punya peluang untuk melenyapkannya tanpa banyak kerugian. Namun ketika orang-orang di tempat itu terdiam setelah mendengar ucapan seperti itu. Tawa aneh terdengar dari tempat kosong di salah satu sisi tenda itu. Hehehehehehe, itu sungguh menarik. Bangkitnya dataran hitam bab 838 bersekutu dengan musuh. Adapun Raja Spiritual level 59, mereka semua segera mulai mengedarkan energinya, karena tidak ada yang menyadari kehadiran orang yang baru saja berbicara. Siapa itu? Apakah itu Minos? James bertanya-tanya dengan kaget, masih sedikit trauma dengan pertemuan terakhirnya dengan pemuda itu. Di sisi lain, Lynette Carline sedikit lebih mengetahui identitas pendatang baru itu. Teknik penyembunyian yang efisien. Dia hanya bisa. Siapa kamu? Apa yang diinginkan seorang pembunuh dari Scourges of the Devil di sini? Dia bertanya dengan keras, menunjukkan kepribadiannya yang dominan. Apa? Momok iblis. Hal-hal terkutuk ini. Beberapa pemimpin daerah mengerutkan kening mendengar pertanyaan perempuan itu. Bahkan Thomas dan James pun terkejut dengan hal ini. Di sisi lain, perwakilan keluarga Snow adalah orang yang paling tidak puas dengan semua ini. Apa yang dilakukan seseorang dari organisasi terkutuk itu di sini? Hehehehe, orang-orang dari kerajaan akhir benar-benar mengenal kita dengan baik. Suara yang sama seperti sebelumnya mengatakan ini saat dia masih bersembunyi. Dia menggunakan teknik spasial yang identik dengan pembunuh yang telah mengorbankan dirinya untuk menghindari penangkapannya oleh Minos. Teknik seperti itu dapat menghalangi orang-orang dengan level yang sama dengan penggunanya untuk menemukannya, karena fluktuasi spiritualnya sebagian dapat diatasi dengan teknik tersebut. Jadi, meskipun ada 3 orang dengan level yang sama dengan pembunuh ini di sana, posisinya tetap aman. Hahaha, apakah itu cara yang baik untuk menyambut tamu? Sepertinya kalian semua ingin menghadapiku. Ucapnya sambil mengamati betapa waspadanya para ahli itu. Aku tidak tahu pembunuh membuat lelucon. Ini benar-benar lelucon. Bajingan ini berharap untuk tetap bersembunyi, namun kita lengah. Dasar anak. CK, pembunuh, apa menurutmu kamu bisa bertindak bebas hanya dengan teknik penyembunyianmu? Jangan berpikir bahwa orang-orang dari beberapa orang sudah bersiap untuk bertarung ketika tiba-tiba orang tersebut berhenti tertawa dan mulai berbicara lebih serius. Jika aku ada di sini untuk misi pembunuhan, kamu baru akan menyadari kehadiranku setelah beberapa kepala terjatuh. Pokoknya, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik pada siapapun di sini, setidaknya untuk saat ini. Dia berkata, sambil melihat terutama pada ketiga individu itu. Thomas kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? Kami cukup sibuk, dan jika kamu tidak di sini untuk bertarung, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Justru karena hal-hal penting inilah saya ada di sini. Ucapnya, akhirnya mengungkapkan niatnya. Oh, maksudmu organisasimu ingin berperang melawan dataran hitam? Apa keuntungan yang kalian peroleh dari itu? James bertanya sementara Lynette terdiam. Sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yah, kami tidak terlalu tertarik dengan perang di dataran hitam, tapi kami yakin kematian Minos Stuart adalah yang terbaik. Kami punya alasan untuk percaya bahwa dia akan mencoba mengincar kami suatu hari nanti, jadi kami bersedia membantu Anda menjatuhkannya sekarang. Dia mengatakan ini dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tapi tak seorang pun di sana yang bisa melihatnya. Dan dia dengan tulus mengkomunikasikan hal ini kepada para pemimpin daerah. Scourges of the Devil tidak ada hubungannya dengan Minos, karena kedua belah pihak, sejauh yang mereka tahu, belum pernah bertemu. Namun organisasi semacam itu telah berpartisipasi dalam percobaan pembunuhan terhadap Albert, dan ketika mereka mengetahui bagaimana Stuart muda membunuh Otis. Pimpinan organisasi tersebut mau tidak mau merasa khawatir. Mereka hanya dipekerjakan untuk suatu pekerjaan dan tidak menentang Albert.
Namun tak bisa dipungkiri, tindakan mereka turut mempengaruhi keputusan pria tersebut untuk mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk berpikir bahwa Minos akan mencoba membalas dendam pada organisasi itu setelah dia memenangkan perang atau tetap hidup. Dengan cara ini, pencambukan iblis telah melangkah maju. Mereka mengirimkan salah satu anggotanya yang paling berkuasa ke pertemuan para pemimpin tentara kontra revolusi ini. Jadi, itu dia, gumam Thomas dengan suara rendah saat dia memahami alasan pembunuh bayaran ini mengajukan tawaran seperti itu. Dia mengetahui keterlibatan organisasi ini dalam kematian Albert. Oleh karena itu, sangatlah mendasar baginya untuk mengaitkan minat mereka. Adapun dua lainnya, mereka berdua tertarik dengan hal ini, meskipun mereka kurang percaya terhadap orang-orang di organisasi itu. Pembunuh itu lalu berkata, pikirkanlah, kita semua diancam oleh orang itu, dan jika kita tidak bekerja sama, cepat atau lambat hal terburuk akan terjadi. Dan meskipun kami tidak tertarik berpartisipasi dalam pertarunganmu melawan pasukan dataran hitam, kami bersedia melawan bocah nakal itu dan beberapa spesialis musuh yang lebih kuat. Selain itu, setelah kami menyelesaikan tujuan kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam aksi melawan dataran hitam. Namun organisasi saya akan berkomitmen untuk tidak bertindak melawan keluarga Anda selama 5 tahun ke depan, selama tidak ada di antara Anda yang menyerang kami di masa depan. Tempat pertama, dia perlu membuat konsesi jika ingin bekerja bersama orang-orang ini. Lagi pula, meskipun kelompok Thomas berada dalam ketidakpastian dalam melawan Minos. Meningkatkan ketidakpastian dengan menambahkan orang-orang dari organisasi regional berbahaya ini dapat menambah masalah mereka. Jadi, pembunuh bayaran ini dan organisasi di belakangnya sadar bahwa mereka perlu menunjukkan kejujuran mereka dengan membuat beberapa janji yang dapat dijamin melalui kontrak jiwa. Bagaimanapun, ketika mereka memikirkan tentang kondisi yang ditawarkan oleh pembunuh itu, kebanyakan dari mereka sudah memikirkan tentang apa yang bisa terjadi dalam perang dan keluarga mereka jika mereka menyetujui aliansi semacam itu. Ini benar-benar akan meningkatkan peluang kita melawan bocah nakal Stuart. Kami tidak tahu kekuatan penuh dari Scourges of the Devil, tapi jumlah ahli mereka tidak kalah banyak dibandingkan keluarga kerajaan regional yang besar. Di sisi lain, jika kita berkompromi dengan mereka, kita dapat yakin bahwa keluarga kita tidak akan menderita karena mereka selama kita berada di dataran hitam. Berbagai pemikiran yang mendukung hal ini terlintas di benak banyak orang itu. Namun perwakilan keluarga Snow sama sekali tidak senang dengan hal ini. Dan melihat ekspresi wajah pria ini, tidak butuh waktu lama bagi Lynette untuk mengatakan sesuatu. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa jam untuk membicarakan hal ini? Hehe, tentu saja. Tapi jangan terlambat. Musuh semakin kuat, ucapnya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu, memberi ruang bagi orang-orang itu. Diperkirakan mereka ingin berdebat satu sama lain. Dan tidak ada bedanya bagi pria ini untuk tetap di sini dan mendengarkan segala sesuatunya atau menunjukkan kejujurannya dan pergi. Itu karena Scourges of the Devil tidak melakukan ini untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan di wilayah utara benua tengah. Tidak, mereka tidak mempedulikan hal itu, dan jelas bahwa beberapa orang pasti akan menentang usulan tersebut. Tapi bagi mereka, yang terpenting adalah apakah mereka bisa mencapai kesepakatan dengan orang-orang ini, sesuatu yang mungkin bisa mempermudah untuk melenyapkan Minos. Adapun apakah pihak lain tidak menyukainya, enggan, atau bahkan berencana menggunakannya, tidak ada bedanya. Lagi pula, dalam perjanjian seperti itu, kedua belah pihak akan memanfaatkan pihak lain untuk mencapai tujuan mereka. Dan dengan itu, dia diam-diam meninggalkan area itu. Sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan orang-orang itu saat dia tidak ada. Apakah kalian gila? Perwakilan keluarga Snow mengatakan ini dengan marah sambil berdiri dan memberi isyarat, wajahnya memerah karena marah. Apakah kalian lupa apa yang mampu dilakukan oleh para bajingan ini? Berapa banyak keluarga, bawahan, pengikut kalian yang mati di tangan para bajingan ini? Jangan bilang kamu akan bersekutu dengan musuh. Keheningan kemudian merasuki area itu. Ketika orang-orang di sana memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini atau mengabaikan lelaki tua level 58 ini. Lynette kemudian memberikan pendapatnya. Aku tahu kalian Snows lebih sensitif terhadap cambuk iblis saat ini, tapi jangan lupakan kenyataan kita. Cacatan iblis telah ada di wilayah ini lebih lama dibandingkan beberapa keluarga kerajaan kita. Namun selama itu, mereka tidak pernah mengancam keberadaan kita, bahkan jika kita mempunyai masalah dari waktu ke waktu. Adapun dataran hitam, bangkitnya dataran hitam bab 839 musuh di mana saja. Sedangkan untuk dataran hitam, sebaliknya. Pemuda itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh wilayah kita dalam beberapa tahun. Dia bahkan bisa melakukannya sendiri. Lynette berkata sambil menatap matanya dengan tegas. Yakin hal seperti itu akan terjadi jika Minos tidak dihentikan tepat waktu. Mereka semua tahu tentang apa yang dikatakan Minos, yaitu ingin tetap berada di dataran hitam. Lagi pula, itu sudah dimuat di Night News. Namun tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan perkataan pemuda itu.
jika sekarang dia baru berada di level 52. Dia sudah bisa membuat kekacauan seperti itu, lalu bagaimana jadinya ketika dia mencapai level 59? Lebih buruk lagi, berdasarkan tingkat perkembangan Minos. Dia bisa mencapai level itu dalam waktu sekitar 6 tahun. Itu sangat buruk. Oleh karena itu, perempuan tersebut tidak bisa tidak menunjukkan perbedaan antara musuh lama, yang memang menakutkan. Namun bukan ancaman bagi negara, dan musuh baru yang sama sekali tidak terkendali. Dan pendapat sebagian besar orang di tempat itu tidak jauh berbeda dengan pendapatnya. Banyak di antara mereka yang anggota organisasinya telah dibunuh oleh pembunuh kelompok tersebut. Namun, orang mati sudah mati, dan mereka harus melindungi orang hidup dengan cara apapun yang mereka bisa. Dan pada saat yang mengerikan ini, membuat kesepakatan dengan para pencambuk iblis tampaknya tidak bertentangan dengan tujuan mulia untuk melindungi kepentingan keluarga mereka. Jadi, perwakilan keluarga Snow praktis dibiarkan sendirian tanpa dukungan di tempat ini. Ini, tetap saja, aku yakin terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang menjamin kita bahwa rekan-rekannya tidak akan segera menyerang kita? Atau akankah setiap pembunuh di organisasi itu menandatangani kontrak jiwa dengan kita? Dia bertanya dengan ragu. Kami tidak punya pilihan di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah, merasa tidak enak dengan posisi lelaki tua itu. Cukup, Thomas berkata dengan nada kasar sambil menatap langsung ke mata orang itu. Kami tidak bisa menerima penolakan dari keluarga Snow yang bahkan tidak mengirimkan raja spiritual level 59 mereka. Kamu ingin kami menolak bantuan organisasi itu? Tapi anggota terkuatmu bahkan tidak datang ke sini? Dia berkata sambil melihat pria itu dan kemudian ke perwakilan keluarga Walker. Perwakilan keluarga Walker mendukung kemitraan ini. Jadi, Thomas tidak bisa mengeluh langsung kepada orang tersebut tentang kurangnya komitmen mereka terhadap statuta kontra-revolusi. Namun tetap saja, ia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap fakta bahwa negara-negara besar di kawasan lain tidak menganggap masalah ini mendesak. Ini Minos terjebak di dataran hitam, dikelilingi musuh. Namun bagaimana jika dia mendapatkan kembali wilayahnya dan memutuskan untuk melakukan gerakan melawan perbatasan regional di masa depan? Nah, jika itu terjadi, masing-masing negara bagian akan rugi besar. Lagi pula, jika Minos memenangkan perang ini, seluruh wilayah ini akan bergantung pada keinginannya. Dan Thomas mau tidak mau berpikir bahwa hal ini akan terjadi setiap kali dia menyadari kelalaian negara bagian setempat. Dia bahkan bisa memahami motivasi di balik masing-masing tindakan tersebut. Artinya, Kerajaan Ombak sedang mengalami momen sulit dalam sejarahnya baru-baru ini, dan tak lama lagi raja baru akan mengambil alih. Sebaliknya, Kerajaan Salju memiliki seorang raja yang lebih berfungsi sebagai pelindung daripada penguasa sebenarnya. Namun meskipun masing-masing pihak melindungi diri mereka sendiri dengan caranya masing-masing, hal ini menunjukkan betapa individu-individu berpengaruh ini meremehkan Minos. Nenek moyang keluarga Walker mungkin mengira dia bisa mempertahankan kekuatan negaranya sementara tetangganya melemah. Namun apakah hal itu benar-benar akan terjadi? Karena meskipun negara bagian lain melemah, hal seperti itu tidak akan bermanfaat bagi Kerajaan Ombak jika negara itu sendiri dihancurkan. Oleh karena itu, Thomas cukup tertekan untuk mendengarkan penolakan dari seseorang yang bahkan tidak terlibat atau tidak menganggap penting masalah lokal. Ceka, setelah melambaikan tangannya karena kesal, raja itu akhirnya terdiam sambil mencoba bernapas lebih tenang. Sementara itu, Lynette mendekati perwakilan rumah salju dan berkata dengan suara rendah. Lihat sisi baiknya, tetua tertinggi, jika kita bersekutu dengan Scourges of the Devil, hampir pasti beberapa dari mereka akan mati melawan Minos atau beberapa prajuritnya. Oh, perwakilan ini, tetua tertinggi rumah salju, membuka mulutnya karena terkejut, memikirkan detail penting yang tidak dia renungkan karena kebenciannya terhadap para pembunuh itu. Itu memang benar, bocah Minos itu monster, dan hampir pasti beberapa lawannya akan mati. Di sisi lain, meskipun tidak semua pembunuh tingkat tinggi dari organisasi itu terbunuh dengan ini. Setidaknya beberapa dari mereka akan terluka parah. Itu sudah memberi kita ruang yang diperlukan untuk bertindak melawan mereka nanti. Dia merenungkan hal ini dengan lebih tenang. Berterima kasih kepada wanita itu karena telah memberinya sesuatu yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Baiklah, mendengar itu, semua orang di sana merasa lebih lega karena Snowspoon akan memulai aliansi sementara ini. Dengan ini, segalanya akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil. Dan kemungkinan hidup mereka berakhir dalam beberapa minggu ke depan pasti akan berkurang. Mari kita buat persiapan yang tepat untuk mewujudkan kesepakatan ini. Sementara itu, mari kita lanjutkan rencana kita sebelumnya untuk memberikan tekanan pada dataran hitam. Dengan atau tanpa bantuan cambuk iblis, kita tidak boleh mengurangi tindakan kita. Kekayaan dan, akibatnya, peningkatan kekuatan dataran hitam yang sering terjadi berasal dari kristal yang diperoleh dari penjualan sumber daya dari wilayah itu ke Pulau Batu. Jadi, kita harus memberikan tekanan lebih besar pada musuh, merebut wilayah, meningkatkan serangan angkatan laut,
dan mengganggu kapitasi kristal pihak musuh. Setelah semuanya selesai, bocah nakal itu pun tidak akan bisa tetap kuat. Raja Brown mengatakan ini dengan nada yang lebih ringan, dalam suasana hati yang lebih baik karena penyelesaian masalah sebelumnya. Ya, 6. Ayo kita lakukan itu. Masalah ekonomi selalu mempunyai kekuatan untuk membawa perubahan besar-besaran. Beberapa komentar setuju terdengar di sana, dan semua orang menyetujui hal itu tanpa perselisihan apapun. Tetapi Thomas, kudengar musuh membawa lebih banyak orang ke pihak mereka akhir-akhir ini. Apakah itu benar? Wanita dengan rambut setengah merah dan setengah putih itu bertanya. Dia telah mendengar berita meresahkan datang dari kerajaan Brown. Jadi, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang hal itu sekarang karena dia akhirnya mencapai kondisi ini dan memiliki kesempatan untuk bertatap muka dengan Thomas. Dan ketika semua orang memperhatikannya, Raja Brown menjawab hal itu dengan ekspresi terhina di wajahnya. Sayangnya, 3 keluarga bawahan saya merasa bahwa berdiri bersama musuh lebih berharga daripada kami. Keluarga Miller, Austin, dan Parkinson mengkhianati kami selama berbulan-bulan saat bekerja sebagai agen internal dan kemudian membunuh ribuan anggota keluarga kami ketika mereka akhirnya melepaskan penyamaran mereka. Dia mengatakan ini dengan rasa jijik, merasa tidak enak karena telah dibodohi oleh orang-orang yang sudah lama dia kenal. Saat wajah Thomas memerah karena marah dan malu, orang-orang di sekitar meratapi semua ini, merasa bahwa ini merupakan pukulan telak terhadap reputasi kerajaan Brown. Tapi sebelum mereka sempat mengatakan apapun tentang hal itu, suara orang itu terdengar lagi di tenda itu. Sayang sekali, aku mengakuinya. Tetapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan menilai situasi ketiga keluarga itu secepat itu. Selama 6 tahun, bocah nakal itu melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah kita tanpa diketahui. Tanpa kita sadari datang dan perginya. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak pernah berakting di negara bagianmu? Dia melihat perwakilan dari 3 keluarga kerajaan yang memerintah negara bagian di utara. Dan kemudian dia memandang James dan berkata, dia berada di kerajaanmu selama beberapa bulan. Apa yang kamu katakan? James berdiri dari tempatnya, tidak menyukai apa yang dibicarakan raja itu. Ambil contoh kasus Pulau Batu. Lebih dari 70% keluarga di tempat itu telah menyatakan dukungan atau netralitas terhadap dataran hitam. Maksudku, jika bocah nakal itu bisa melakukan hal itu di tempat seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan hal yang sama di negara bagian lain? Bangkitnya Dataran Hitam bab 840 masa-masa sulit. Beberapa hari kemudian, saat perang berlanjut di pinggiran Dataran Hitam, Emlyn, seperti biasa, berbaring di suatu tempat di Bisport. Setelah perang dimulai, rubah ekor 9 ini jarang tinggal di kerajaan tata ruang karena kebutuhan untuk memiliki individu berpengaruh di kota kering. Oleh karena itu, demi Minos, dia ada di tempat ini. Meskipun awalnya dia memiliki perjanjian dengannya untuk tinggal di tempat perlindungan budidaya tersebut. Secara teori, dia seharusnya tidak membantunya kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Tapi Emlyn bukanlah binatang yang tidak punya pikiran. Dia tahu bahwa selama perang kemerdekaan Dataran Hitam belum berakhir, dia mungkin harus berperang kapan saja. Oleh karena itu, waktunya di kerajaan tata ruang pasti akan terganggu. Jadi, dia akan lebih terlibat dalam perang saat ini dan mungkin memperpendek durasi konflik. Dengan demikian, memastikan hari-hari damainya di kerajaan tata ruang akan kembali. Bagaimanapun, meskipun dia telah keluar dari kerajaan tata ruang hampir sepanjang waktu sejak pertempuran besar di kota kering, monster ini telah membaik sejak pertemuan dengan Raja Brown. Minos terus-menerus memberikan obat-obatan untuk memberinya makan, barang-barang yang sangat membantunya selama periode ini di luar kerajaan tata ruang. Sebuah tempat dengan kepadatan spiritual yang relatif buruk. Tidak seperti manusia, binatang dapat menelan obat-obatan tanpa terlalu mengkhawatirkan kotoran yang menumpuk di tubuh mereka saat mengandalkan sumber daya seperti ini untuk mengolahnya. Dan karena kecocokan spiritualnya yang lebih tinggi dari manusia, Emlyn telah meningkatkan levelnya hampir sesering yang dia lakukan selama berada di kerajaan tata ruang. Jadi, dia bisa mendapatkan lebih dari 1 terobosan dalam hampir 1 tahun yang telah berlalu, setelah mencapai level 56 dalam beberapa hari terakhir. Dengan peningkatan kekuatan itu, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sesuatu yang telah melemah setelah tekanan yang dia derita dari Raja Brown saat itu. Tapi dengan terobosan baru-baru ini, dia tahu bahwa kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sama dengan pria itu, dan hal ini sangat meyakinkannya. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktunya di area hijau kota kering, di mana selalu ada ular berbulu yang melayaninya. Nyonya Emlyn, saya yakin kita akan segera mengadakan pertempuran hebat lagi di sekitar kota kering. Seekor ular raksasa yang berdiri di dekat tempat Ibu Kila terbaring mengatakan ini dengan nada khawatir. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Seseorang dari sukuku berada di kota kering untuk melaporkan ribuan musuh yang melewati lembah banjir kepada Minos muda. Kata ular itu, ular berbulu bisa berkomunikasi melalui telepati. Dan karena itu, setelah salah satu dari mereka tiba di kota,
membawa informasi itu ke Minos. Dalam beberapa menit, informasi itu sudah dibagikan ke semua binatang dari ras itu di sekitarnya. Oleh karena itu, bahkan mengingat binatang seperti itu telah pergi langsung untuk berbicara dengan Minos tanpa menemui tetua di sebelah Emlyn. Raja spiritual seperti itu sudah mengetahui informasi ini. Mempertimbangkan hal ini, tidak akan lama lagi sampai semua pasukan musuh dari luar kerajaan coklat mencapai dataran hitam. Setelah itu, mustahil bagi kita untuk tidak melakukan pertempuran besar. Mendengar ini, Emlyn membuka matanya, menyadari bahwa segala sesuatunya sudah mencapai titik itu. Kalau begitu, kita akan menghadapi minggu-minggu sulit di depan kita. Emlyn telah naik level, setelah mencapai kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan puncak regional. Namun sayangnya, untuk saat ini, hanya dia, Minos, dan beberapa tetua keluarga Miller yang berhasil mencapai prestasi tersebut. Tetapi bahkan jika mereka bersama-sama dapat menimbulkan kerusakan besar di medan perang, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi semua ahli musuh dan juga banyak jenderal spiritual. Bagaimanapun, masalah terbesar dataran hitam saat ini bukanlah tidak adanya pakar yang berpengaruh. Namun sebaliknya, kurangnya prajurit tingkat menengah regional. Bahkan mengingat semua jenderal spiritual dari keluarga yang bersekutu dengan Minos dan berada di kota kering. Jumlah mereka hanya setengah dari jumlah pengikut keluarga Brown yang bertempur di dataran hitam. Namun, pengikut House Brown yang bertempur di wilayah ini tidak 100% mampu melakukannya. Selain itu, masih banyak sekutu organisasi kerajaan ini yang sudah berperang melawan dataran hitam. Dan dengan bala bantuan yang datang dari negara bagian lain, jumlah Minos menjadi hampir tidak berarti. Itu adalah masalah besar mereka sekarang. Karena itu, Emlyn sadar bahwa situasi mereka akan menjadi lebih buruk untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya hal itu akan terjadi selama beberapa orang penting gagal maju. Lebih banyak sekutu mulai bergabung dalam konfrontasi di dataran hitam, dan kerugian lawan semakin meningkat. Tapi begitu semuanya ditambahkan, situasinya bisa mulai berubah menguntungkan mereka. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Emlyn dengan suara rendah. Saat mereka mengalami kerugian besar dalam beberapa bentrokan berikutnya, bahkan jika mereka menguasai lebih banyak wilayah kita dapat membalikkan situasi ini dengan cepat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, seekor ular berbulu baru saja meninggalkan markas besar tentara dataran hitam, tempat ia memberitahu Stuart muda tentang informasi tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, Minos tidak terkejut dengan kedatangan musuh dari negara lain. Lagi pula, dia sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi sekitar setahun setelah pertempuran besar di sekitar kotanya. Namun meskipun informasi ini pada dasarnya buruk, dia senang mengetahui bahwa kelompok yang berasal dari kerajaan ombak telah mengalami banyak kerugian. Aliansi mereka dengan ular berbulu akhirnya menunjukkan manfaat besar pertama bagi dataran hitam. Bukan berarti binatang-binatang itu tidak membantu dalam perang. Namun jumlah mereka yang beraksi di dataran hitam sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total makhluk hidup yang bertempur di wilayah ini. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka lebih banyak terlibat dalam masalah logistik dan bukan pada pertempuran. Oleh karena itu, dampak dari binatang-binatang itu belum terlalu signifikan hingga saat itu. Tetapi setelah mengetahui informasi terbaru ini, Minos menemukan bahwa manfaat bersama binatang-binatang itu telah menghasilkan keuntungan yang signifikan baginya. Jadi, meski ada masalah besar yang menghantuinya, Stuart muda tetap diam, menangani masalah ini dan masalah lain di kantornya. Ernest, kamu telah mencapai level 53 dan sekarang dapat berkontribusi lebih banyak pada dataran hitam. Minos berkata sambil melihat ke arah prajurit di depannya, senang karena orang ini memenuhi harapannya. Dengan itu, aku punya misi khusus untukmu. Oh, Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik. Ernest berkata dengan percaya diri, berterima kasih kepada Minos karena membantunya mencapai level itu dengan begitu cepat. Senang mengetahui bahwa kamu percaya diri. Tapi aku tidak akan mengirimmu ke medan perang, kata Minos sambil menyipitkan matanya. Anda akan membentuk kelompok dengan beberapa sersan tingkat tinggi, setidaknya 2 anggota pasukan elit, dan pergi ke wilayah kerajaan Brown yang damai. Saya ingin kelompok Anda bertindak langsung melawan setiap keluarga bangsawan yang bertindak melawan dataran hitam. Tujuanmu adalah membunuh target antara level 50 dan 55. Dia berkata sambil meletakkan sebuah buku kecil di mejanya, memberi isyarat kepada Ernest untuk mengambilnya. Melihat buku bersampul hitam itu, Ernest langsung mengambilnya. Segera, dia mulai melihat bahwa itu pada dasarnya terdiri dari halaman-halaman berisi informasi tentang targetnya. Ada nama orang tersebut, deskripsi, potret yang dapat diandalkan, karakteristik unik, del. Secara umum, informasi yang dikumpulkan sekutu Minos, hal-hal yang menunjukkan pentingnya orang-orang ini bagi keluarga musuh di dataran hitam. Orang-orang yang menjadi sasaran Minos adalah mereka yang menjaga keluarga mereka berjalan lancar selama masa-masa yang tidak biasa ini. Juga, orang-orang yang jika meninggal akan membawa bencana bagi organisasi tersebut. Seperti contoh para tetua paling berkuasa yang tidak ikut perang,
individu dengan keterampilan manajemen yang sangat baik, pengaruh ekonomi, Del. Tujuan Minos dengan ini sederhana saja. Dia ingin memaksa pengikut kerajaan coklat kembali ke wilayah mereka untuk menyelesaikan krisis internal mereka. Selain misi pembunuhan ini, kelompokmu juga akan menculik anak-anak, istri, ahli musuh. Cobalah untuk tidak melukai mereka secara serius. Minos mengatakan ini tanpa membebani hati nuraninya.